Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Kembali Pak Deyan melalui channelnya mengunjungi kalian ya. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Ya. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk selalu subscribe. Oke? Nah, tindakan ekonomi. Apa sih tindakan ekonomi itu? Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia selalu melakukan tindakan yang disebut dengan tindakan ekonomi. Contohnya adalah ibu pergi ke pasar naik dokar. Ya. Mengapa ibu ke pasar? Karena ibu akan belanja untuk memenuhi kehidupannya, belanja untuk membeli sesuatu untuk kehidupan sehari-hari, ya, misalkan sembako. Ya. Kemudian kakak belanja ke toko untuk membeli tas dan pakaian. Ya, karena di sini kakak memang membutuhkan tas dan pakaian, sehingga dia harus pergi ke toko untuk membeli tas dan pakaian tersebut. Tindakan ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindakan ekonomi yang rasional dan tindakan ekonomi yang irasional. Apa sih yang dimaksud dengan tindakan ekonomi rasional ya? Tindakan ekonomi yang rasional adalah tindakan yang selalu memperhatikan untung dan rugi. Kita tahu bahwa manusia selalu bertindak rasional ya, termasuk juga tindakan yang dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhannya ya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, maka ia selalu memperhatikan untung dan ruginya. Ini yang dimaksud dengan tindakan ekonomi yang rasional. Berikutnya, tindakan ekonomi yang irasional merupakan setiap tindakan yang menurut perkiraan menguntungkan, tetapi kenyataan tidak menguntungkan. Ya, kita sering kadang-kadang melakukan hal yang seperti ini ya, tindakan ekonomi yang irasional. Di sini diambilkan contoh ya. Ayah selalu memberi beras yang jaraknya 5 km dari rumah dengan alasan harganya jauh lebih murah ya. Kalau harga mungkin akan lebih murah, tapi diperhitungkan dengan faktor yang lain seperti waktu dan tenaga ya. Di sini akan tidak imbang, sehingga tindakan yang seperti ini disebut tindakan ekonomi yang rasional. Kenapa harus membeli yang jauh walaupun harganya murah? Ya. Jadi karena tidak memperhatikan waktu dan jarak, di sini termasuk tindakan yang irasional. Berikutnya, motif dan tindakan ekonomi. Motif ekonomi. Apa itu? Motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Tindakan manusia yang melakukan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut ya, dorongan untuk memenuhi kebutuhannya disebut dengan motif ekonomi. Kita lihat motif-motif ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Pertama adalah motif kebutuhan sendiri. Bahwa kita tahu setiap individu, setiap pribadi, setiap manusia memiliki kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu harus dipenuhi. Oleh karena itu, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka di sini disebut dengan motif ekonomi. Yang berikutnya, motif keuntungan ya, motif untuk memperoleh keuntungan. Orang bertindak itu selalu memperhatikan untung dan rugi ya. Ketika dia memperoleh keuntungan, maka akan dilakukan. Tetapi ketika dia tidak memperoleh keuntungan tersebut, maka dia tidak akan melakukannya. Yang ketiga, motif untuk memperoleh penghargaan.
orang selalu ingin mendapatkan penghargaan, ya. Misalkan kita mengikuti lomba, ya. Dengan mengikuti lomba kemudian dia memperoleh kejuaraan, maka dia akan memperoleh penghargaan. Penghargaan tidak harus berupa materi, ya. Perlu catat, penghargaan di sini bukan harus berupa materi. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Kita melihat ketika ada pemilihan, misalnya pemilihan kepala desa, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah dan sebagainya, ya. Mereka mencalonkan diri, kemudian dia berusaha untuk tampil sebagai pemenang, ya. Mengapa? Karena dia ingin memperoleh kekuasaan. Yang diharapkan dengan kekuasaan itu nantinya dia akan berbuat, ya. Misalkan dia berbuat akan memajukan desanya atau daerahnya, ya, memberikan kesejahteraan pada sesama. Dikaitkan dengan motif yang kelima, motif sosial, di mana kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, homo sosialis, ya, makhluk yang punya jiwa sosial. Kita sering mendapatkan pertolongan dari orang lain, ya. Mengapa? Karena memang manusia adalah memiliki sifat sosial. Berikutnya, motif tindakan ekonomi. Apa sih motif ekonomi itu? Motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Setiap tindakan manusia yang dilakukan, ya, untuk memenuhi kebutuhannya disebut dengan motif ekonomi. Macam-macam motif ekonomi, ya. Pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Setiap orang, setiap individu, setiap pribadi memiliki kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu harus dipenuhi. Sebab kalau tidak dipenuhi akan berdampak negatif. Misalkan makan, ya. Kalau kita lapar, kita harus makan. Kalau kita tidak makan, bisa berdampak negatif, yaitu misalkan sakit. Yang kedua, motif untuk memperoleh keuntungan, ya. Dalam bertindak kita selalu memperhatikan untung rugi, ya. Kita harus memperhatikan hal tersebut, ya. Apa yang kita peroleh, ya. Kalau yang kita peroleh keuntungan, maka sebaiknya segera dilakukan. Tapi kalau yang kita peroleh adalah kerugian, maka harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, ketika kita tidak bertindak, maka harus dipikirkan secara cermat, secara matang, tidak gegabah. Yang ketiga, motif untuk memperoleh penghargaan. Kita ambilkan contoh. Ketika kita mengikuti lomba, harapannya adalah menang. Dengan kemenangan tersebut, kita akan memperoleh penghargaan. Penghargaan tidak harus dalam bentuk materi. Penghargaan tidak harus dalam bentuk materi, tapi bisa dalam bentuk yang non-materi, ya. Kita dihargai oleh orang, ya. Kita dihormati, kita akan memperoleh banyak teman, memperoleh banyak saudara, ya. Kemudian motif untuk memperoleh kekuasaan. Kita melihat bahwa sering ada usaha untuk memperoleh kekuasaan, ya. Misalkan ketika ada pemilihan kepala desa,
ketika ada pemilihan legislatif, ketika ada pemilihan anggota ke eksekutif ya, kepala daerah misalkan. Mengapa dia mencalonkan diri? Ya karena di situ ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Dan yang terakhir di sini adalah motif sosial. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial ya. Homo sosialis, makhluk yang sosial, yang suka menolong sesama ya. Motif non-ekonomi. Motif non-ekonomi adalah tindakan manusia ya, di mana ketika dia melakukan tindakan tersebut ya, dia tidak memperhitungkan untung dan rugi, tetapi dia punya motif yang lain, misalkan adalah kesenangan ya. Misalkan ya, orang yang punya hobi mancing, kalau diperhitungkan harga alat pancing itu mahal sekali. Kemudian untuk memancing ya, ketika kita mancing pergi ke tempat yang jauh ya, di situ juga memerlukan waktu dan biaya ya. Dan ketika mancing belum tentu memperoleh hasil ya. Mengapa ia lakukan? Karena di sini dia tidak mementingkan motif ekonominya, tapi dia hanya mementingkan kesenangannya atau hobinya, bukan didasarkan atas motif ekonomi. Berikut, prinsip ekonomi adalah sesuatu yang dianggap benar dan dapat memberikan manfaat bagi siapa yang menerapkan. Apa saja yang dianggap benar, dan dia memberikan manfaat bagi dirinya, maka dia melakukan prinsip ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaku ekonomi berusaha melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Macam-macam prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonomi konsumen. Setiap konsumen itu selalu berusaha untuk melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memenuhi hal yang tertentu ya, supaya dia memperoleh hasil yang maksimal ya. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memenuhi hal tertentu dengan hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi pedagang atau penjual. Setiap pedagang atau penjual dia selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagaimana caranya ya? Bisa dilakukan dengan misalkan melakukan promosi ya, kemudian memberikan semacam surprise atau door prize ya. Mereka berusaha untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Ketika dia memperoleh konsumen yang banyak, maka dia akan memperoleh keuntungan yang banyak pula. Berikut prinsip ekonomi produsen. Setiap produsen yang menghasilkan barang atau jasa akan berusaha mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang maksimal. Jadi setiap produsen ya, orang melakukan produksi, harapannya adalah akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Manfaat atau pentingnya penerapan prinsip ekonomi. Yang pertama adalah mencegah adanya pemborosan sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alam ya. Jadi akan mengurangi pemborosan.
Yang berikutnya, melakukan pemenuhan kebutuhan secara teratur. Ya. Dia akan melakukan pemenuhan kebutuhannya secara teratur. Dan yang berikut, memupuk semangat untuk selalu mempunyai perhitungan di segala tindakan ekonomi yang ia lakukan. Ya. Demikian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa selalu subscribe. Terima kasih. Bila ada kesalahan, ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.